Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kawan petani Indonesia. Tentunya hari ini Bang Heri bersama Anda yang tentunya masih seputar ubi jalar ya. Hari ini agendanya saya mau merawat ubi jalar saya yang khusus hari ini saya review jenis ubi madu ya. Atau mungkin ubi cilembu ya. Karena memang kita dulu dari pengambilan bibit dari cilembu ya. Nah, di sini namanya ubi madu yang hari ini memasuki usianya 43 hari ya. Spesial edisi khusus perawatan ubi madu bersama Bang Heri, tentunya petani Indonesia ya. Ya, untuk kawan-kawan yang mau menyaksikan silahkan, yang sudah gabung juga silahkan. Tentunya saya mau berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana budidaya atau merawat ubi madu itu di saat usia sekitar 1-2 bulan ya. Seperti apa ya, kita lakukan bareng-bareng ya. Oke kawan, hari ini cara saya atau metode yang saya terapkan bila mana sudah ubi jalar itu menjalar sampai ya seperti ini. Padahal ini jarak tanam bedeng, as bedeng itu 1 meter, jarak tanam 40 cm. Nah, di usia 42 hari sudah gandeng ya, jadi satu seperti ini. Bagaimana merawatnya? Yuk kita lakukan bareng-bareng. Ya, teknik yang pertama memang kita harus mengangkat ya bagian-bagian yang menjalar, namanya juga ubi jalar. Seperti ini ya, kawan. Nah, ini memang identik dengan banyaknya akar. Ini semua tumbuh akar ya. Yang menyentuh tanah semua akan seperti ini. Nah, kita harus mengangkat saja ya kawan, di usia ini masa-masa vegetatif dari ubi jalar itu sendiri. Nah, ini bagian bedengan tengahnya tuh semua nih, tak sepil buat Anda ya. Ini adalah bagian bawah atau parit antar bedengan. Nah, ini kita lihat ubi batangnya segini ya. Nah, kita coba angkat. Ini memang ciri khas dari ubi madu ya. Seperti ini ya. Semuanya muncul akar ya. Bahkan sampai segini. Nah, ini banyak sekali. Nah, kalau akar-akar ini kita tidak angkat, itu akan banyak terjadi kegagalan saat menanam ya. Ini memang teori metode yang saya terapkan segini ya. Ini kita angkat aja seperti ini. Nah, ini biar akar-akar yang menancap pada tanah itu semua akan terhambat pertumbuhannya ya. Tujuannya apa ya? Itu tadi menghambat pertumbuhan akar yang ada di ruas-ruas yang menempel pada tanah ya. Biar fokus pada batang yang kita tancapkan atau batang induk dari ubi itu sendiri ya. Nah, itu saja ya yang mungkin sangat perlu kita lakukan saat masa-masa pertumbuhan ya. Kenapa kok harus itu ya? Memang itu adalah salah satu teknik yang saya terapkan dan selalu insya Allah berhasil ya. Ini bagi kawan-kawan yang mau mempraktekkan metode dari saya seperti itu bisa dilakukan. Tanpa kita harus memangkas golor-golor yang menjalar jauh ya. Nah, mungkin kalau ada yang teori memakai dipangkas itu mungkin ya tergantung dari riset masing-masing ya. Tapi kalau saya sendiri jarang sekali melakukan pemangkasan ubi jalar walaupun itu menjalar jauh ya. Karena memang seperti ini. Perbedaan metode dari masing-masing petani itu kadang ya ada perbedaan, tapi sebenarnya tujuannya itu sama ya, karena punya argumen masing-masing dengan riset masing-masing. Keberhasilan itu tentunya tidak hanya serta-merta dengan teori, tapi selalu dengan praktek ya. Jadi teori yang saya terapkan ini murni dari apa yang sudah saya alami ya di lahan ya. Karena memang saya suka sekali dengan pertanian, khususnya ubi jalar, juga padi, juga tanaman-tanaman buah yang lain ya. Jadinya sering saya mencoba
berbagai metode ya. Jadi bisa mengambil kesimpulan itu kalau kita sudah melakukan riset beberapa kali tentang ubi jalar ya. Sepertinya hanya ini ya. Ini di samping kita harus mengarahkan batang pokoknya ya, ini biar saat nanti kita kontrol pada lahan itu berjalan di antara bedengan itu lebih mudah. Memang cara terbaik itu harus menghilangkan akar itu tadi ya. Ini kita bisa menggunakan pisau atau sabit ya untuk memotong akar-akar yang ada pada lahan ya, atau pada batang ubi jalar ya. Wah, tadi sabit saya ketinggalan di mana ini. Nah, ini yang sudah saya lakukan pengangkatan seperti ini ya. Dia pada tidur ya. Ini maksudnya ini biar akar-akar ini yang sudah saya balik biar terkena sinar matahari dan pertumbuhan akar-akar yang tidak diperlukan itu akan terhambat, akan fokus pada masing-masing batang ya dari ubi jalar itu sendiri ya. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang hari ini juga menyaksikan, ini saya sambil berbagi pengalaman saya cara merawat ubi jalar jenis madu ya. Nah, ini ternyata ketemu di sini. Tadi sambil nyari nih senjatane petani. Nah, ini kalau kita memakai sabit ya, itu sebenarnya lebih mudah kita memangkas akar-akar yang tidak kita perlukan. Contohnya gini. Nah, ini karena memang seperti ini ya. Ini akar-akar kita masuk ya, ini sabit kita arahkan di bagian bawah dari batang ubi jalar ya. Nah, caranya seperti ini, kita egrek aja ya. Nah, setelah itu kita lihat, nah ini akar-akar yang sudah kita egrek pakai arit atau sabit tadi, akar semuanya pada patah ya. Jadinya itu akan lebih lama prosesnya akar itu tumbuh kembali. Nah, setelah itu kita arahkan menuju bedengan ya, biar akar itu kena sinar matahari dan akan terhambat ya, biar fokus pada bagian pangkal dari tanaman yang kita kembangkan pada lahan ya. Jadi cara-cara ini saya lakukan atau berlaku untuk semua jenis ubi jalar ya. Karena memang untuk ubi madu itu perawatannya lebih ekstra dibanding ubi-ubi yang lain ya. Karena memang kalau di tempat saya ubi madu itu menjalar kalau banyak curah hujan bisa mencapai 2,5 meter untuk masa banyaknya curah hujan ya. Contohnya hanya gini ya. Ini masih usia 42 hari aja udah seperti ini ya. Ini sudah ada 1 meter ya, dari pokok tanaman sampai paling panjang yang menjalar itu sudah ada 1 meter. Itu untuk jenis ubi madu ya. Tapi untuk yang jenis-jenis yang lain, kita banyak yang kita tanam itu jenis yang tidak menjalar ya. Contohnya ada si gemoy 1, 2, 3 sampai 4, juga ada gading dong, ada Papua yang KW, ada si madu merah pelangi dan lain-lain. Itu di sini tidak menjalar ya. Sebenarnya itu produk dari kita yang kita kembangkan dengan metode khusus ya. Walaupun ditanam dimanapun, kalau sudah produk dari kita itu tetap tidak menjalar ya, seperti itu ya. Tapi untuk ubi madu memang kita tidak bisa menjadi seperti yang lain, karena ini termasuk memang varian asli ya. Untuk ubi madu tetap menjalar ya. Memang kita kemarin pernah ada yang jenisnya itu tidak menjalar juga ada. Itu kemarin cuma beberapa batang sudah kita kembangkan lah, setelah itu kena penyakit sampai hilang. Akhirnya kita masih mencari-cari solusi kembali ya. Ya, doakan bisa ada solusi terbaik ya untuk ubi madu biar enggak menjalar sampai seperti ini. Tapi itu memang ciri khas dari ubi madu, selalu menjalar ya. Tapi memang rasanya juga tetap manis, panjang usianya juga ya. Kalau di sini 3 bulan lebih 15 hari baru bisa kita panen ya.
apalagi musimnya banyak curah hujan. Tapi kalau musimnya panas ya 3 bulan pasti sudah panen. Ya lanjut kawan, ini sambil mengamati tanaman ini kembali. Mungkin ada yang bertanya, Bang, bagaimana kalau kita memangkas dari batang itu yang menjalar terlalu jauh ya? Nah, ya itu bisa kita lakukan ya. Saya pun terkadang juga memotong atau memangkas bagian ubi jalar, ubi madu itu yang sangat panjang ya, dan bahkan mengganggu pertumbuhan yang lain. Jadinya kalau sudah di atas 1,5 bulan, mungkin dalam satu batang itu bisa kita lakukan pemangkasan maksimal 3 batang ya dari batang pokoknya, atau yang menjalar paling jauh, itu aja ya. Tapi kalau kita nggak memangkasnya, itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan mengarahkan pada lajur bedengan ya. Jadi tumpang tindih dengan yang sebelahnya ya. Tapi untuk sudah menjalar mungkin di atas 2 bulan ini seperti ini, sudah akan pasti menjadi satu ya. Itu nanti kita bisa menerapkan membelah ya, membelah tengah bedengan ya. Maksudnya itu kita rebahkan dari batang pokoknya ke kanan dan ke kiri. Itu nanti teori itu akan saya praktekkan di video selanjutnya, atau mungkin di usia sudah mendekati 2,5 bulan ya. Itu fungsinya untuk sirkulasi sinar matahari agar bisa tembus pada bagian batang pokok ubi jalar itu ya. Jadi ada sinar masuk, tentunya ubi itu akan lebih cepat besar. Tapi kalau penampakan ubinya itu tidak terlalu rimbun, itu tidak masalah ya. Tapi kalau terlalu rimbun, biasanya ya kita lakukan seperti ini. Maksudnya dibelah itu bukan di sigar dadi loro loh ya. Cuman kita tekan aja ke kanan dan ke kiri biar batang pokok itu kelihatan dari atas. Tentunya itu juga ada beberapa keuntungan. Salah satunya sinar matahari akan masuk dengan sempurna, dan juga bila mana ada hama-hama sejenis tikus itu kita lebih mudah mengontrolnya. Nah, itu ada 2 keuntungan kalau kita membelah tanaman itu di usia 2,5 bulan kalau tanaman yang kita punya itu terlalu rimbun. Nah, itu tadi sedikit pengetahuan dari saya, mulai dari teknik pembalian dengan metode manual diangkat pakai pisau dan yang lain ya. Oke, salam tani juga untuk kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel Bang Heri, juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, tombol lonceng dibunyikan, dan tentunya terima kasih ya. Bagikan juga buat kawan-kawan, insya Allah berpahala ya. Mungkin Anda membagikan itu juga pasti akan mendapat imbasnya ya. Maksudnya gini, Anda dapat ilmu sedikit dibagikan pada yang lain, itu pasti akan mendapat imbalan yang lebih banyak dari Tuhan tentunya buat kita saat di dunia dan di akhiratnya nanti. Ya, salam tani, selamat menikmati hari Minggu Anda berakhir pekan di kali ini ya, sambil mungkin kontrol tanaman atau yang lain ya. Nah, ini adalah hasil budidaya kita semuanya ya. Salam tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.